Kalau keberadaan kita di tengah-tengah tetangga membuat tetangga itu resah, gitu. Kita masuk golongan layu min sampai 3 kali tadi. As-salatu khairun minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Pamer Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, teman-teman Tiger Subuhan Jogja. Tadi saya baca ada yang balik papan gitu. Iya. Ini mungkin berangkatnya kemarin. Ya dirahmati Allah semuanya. Alhamdulillah. Kita dituntunkan untuk yang pertama selalu bersyukur pada Allah atas semua pemberiannya. Apa yang kita rasakan, yang kita terima, yang kita nikmati, semuanya tidak lain pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari umur, tadi malam kita dimatikan oleh Allah sementara waktu. Jadi orang yang tidur itu ruhnya di dalam genggaman Allah. Dan kalau Allah menginginkan untuk hidup kembali, dilepas lagi dan kembali ke jasad kita hidup lagi. Tapi kalau Allah menginginkan untuk sudah habis kuotanya gitu, itu tidak dilepas dan diumumkan di masjid biasanya. Itu terjadi Pak, di saya hari ini Pak. Kemarin siang itu dulu masih sholat jamaah. Habis sholat jamaah dulu, kemudian istirahat tidur siang. Itu sudah tidak bangun asar. Jadi asar dibangunkan sudah tidak ada. Insya Allah nanti hari ini dimakamkan. Dan itu benar karena itu Nabi mengajarkan pada kita doa bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bayan masyhur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah ahyana menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Bayan masyhur, dan kepadanya lah tempat kembali. Jadi ini satu kenikmatan kita diberi umur panjang, kesyukuran agar kita menambah-nambah amal kebaikan, menumpuk-numpuk amal soleh untuk bekal perjalanan. Jadi pada isi bensinnya itu ya diperbanyak biar perjalanannya selamat sampai tujuan. Kita kan masih jauh ini. Dari alam ruh kita mampir ke alam kandungan, lalu sekarang ke alam dunia, besok ke alam barzah, lalu dibangunkan, dikumpulkan di mahsyar, dipisah, baru kita sampai tujuan akhir. Mudah-mudahan gak keblasok dan neraka gitu ya. Tapi kita sesuai rute Google Map kita, mudah-mudahan sampai ke surga. Yang kedua, teman-teman semua, kita juga dituntunkan untuk memperbanyak doa untuk Rasulullah. Doa untuk Rasulullah sering kita sebut sholawat dan salam. Kita berdoa mudah-mudahan kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan, sholawat dan salam selalu Allah berikan kepada tauladan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Juga keluarga beliau, sahabat beliau, dan tabi'in, pengikut-pengikut beliau
termasuk kita yang hadir dalam majelis subuh pagi hari ini. Kita mendoakan Nabi bukan berarti Nabi itu butuh doa. Sesungguhnya Nabi sudah menjadi orang yang paling mulia. Beliau menjadi orang yang paling bertakwa, pasti masuk surga. Bahkan kalau ada kelas-kelasnya itu sudah VIP-nya surga begitu Nabi itu. Tetapi kenapa masih harus kita doakan? Itu menjadi bukti bahwa Nabi itu manusia. Kita tempatkan sebagaimana manusia, tidak melebihi porsinya. Karena ada umat lain itu menempatkan nabinya dijadikan Tuhan, disembah dan seterusnya. Yang kedua, doa itu akan kembali kepada kita. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Man barang siapa sholla membaca sholawat alayya untukku, sholatan satu kali bacaan sholawat, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalas bacaan sholawat itu asyran 10 kali lipat. Jadi itu yang disebut syafaat. Besok Nabi itu akan memintakan pertolongan kepada Allah untuk orang-orang yang banyak mendoakan beliau. Ya Allah, itu jamaah BSJ itu banyak membaca sholawat untuk saya selama hidupnya. Tolong ya Allah dimasukkan surga semuanya. Tapi di surga ada jalan untuk motor enggak ya Allah ya? Tapi dia dilanjutkan silaturahminya di surga. Dan kita bisa saling kalau menolong. Kalau ternyata anggota kita 113 kok tinggal 112, masih yang satu di mana gitu. Nanti bisa kita minta sama Allah itu dibarengkan dengan kita juga. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, ya, memperkenalkan Pak, saya rumah saya di Lampung, mengutarkan betul. Kebetulan saya kakaknya Mas Dian. Jadi masjid saya pernah ketempatan, saya lupa apa itu ya. Ketempatan sekali terus Mas mesti pernah belum ya apa disebutkan. Insya Allah kemudian kemarin dihubungi ya Insya Allah. Ya, teman semuanya kita bersyukur kita ini hidupnya jauh dari Nabi, dari sisi waktu dan tempat. Dan hati kita kan. Nabi itu hidup di abad ke-7, kita abad ke-21. Nabi itu hidupnya di daerah Timur Tengah sana, kita hidup di Asia Tenggara, yang jaraknya mungkin 1 hari naik pesawat. Kalau naik, mungkin pernah ada cita-cita nggak kita naik haji naik motor gitu. Harus bareng, saya kira nggak perlu ngantri 40 tahun masih. Ya Pak, sekarang orang datang sekarang itu antriannya di atas 30 tahun. Tapi kalau naik motor paling 8 bulan ya kayaknya itu yang video-video ya. Ngurus visanya nggak tahu caranya gimana. Tetapi hati kita dibuka oleh Allah, kita percaya dengan apa yang Rasul bawa. Kalau para sahabat yang hidupnya bareng Nabi, kenal langsung, melihat wajah Nabi secara langsung, tahu bagaimana akhlak Nabi secara langsung, lalu beriman, itu lumrah. Tapi kita ini tidak pernah lihat Nabi, kita tidak pernah ketemu. Kita dibuka hati kita percaya, beriman, mengikuti beliau. Maka ada ungkapan fa'inna ajrokum akbar, maka pahala kalian itu lebih besar dari orang-orang yang hidup di zaman Nabi itu. Ya, jadi kita bersyukur sekali. Kita ditinggali mukjizat, ya, mukjizat. Apa itu mukjizatnya? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau motor ya kayak buku manual. Buku manual yang kalau mau merawat motornya dengan bagus ya ikuti buku manual itu. Kalau kita mau merawat hidup kita dengan baik ya ikuti buku manualnya Al-Quran itu. Dan itu menjadi kitab yang paling sempurna.
tidak ada buku di dunia ini yang tidak pernah berhenti dibaca orang, Pak. Al-Quran ini tidak pernah berhenti. Di muka bumi ini bacaan Al-Quran terus saja tidak pernah berhenti. Karena di sini subuh misalnya kita baca, sebentar lagi subuh itu kan ke arah barat sana, terus saja bergeser terus kan waktu sholat itu. Jadi orang bergantian membaca Al-Quran tidak pernah berhenti di muka bumi. Tidak ada buku lain yang dibaca semacam itu. Yang kedua, tidak ada buku lain. Kita bahasa Arabnya kan kitab ya, bahasanya buku, kitab suci yang mudah dihafal semudah Al-Quran. Anak-anak kecil juga pada hafal Al-Quran dan tidak pernah bosan baca. Ada teman-teman yang bosan baca Al-Fatihah, kayaknya tidak pernah bosan kita dan menikmati terus. Ya, ini mukjizat. Mukjizat itu arti bahasanya yang melemahkan. Siapa yang dilemahkan? Lawan-lawan dalam Nabi. Dari kata ya, mukjizatnya ajus itu lemah. Mukjizat yang melemahkan. Jadi Allah itu menurunkan mukjizat kepada para nabinya itu sesuai kehebatan umat yang ada di zaman itu. Kaum Quraisy saat Nabi hidup itu kan para ahli syair. Sampai di sana itu ada apa istilahnya kayak festival lomba syair. Syair yang paling bagus nanti ditempel di dinding Ka'bah. Ya. Dan Al-Quran menjadi syair yang lebih bagus dari semua syair yang ada. Nah, itu. Kalau zaman Nabi Isa, kehebatan umatnya apa? Kehebatan umat Nabi Isa itu kedokteran. Jadi jangan dikira kedokteran itu baru-baru saja, ada sejak zaman Nabi Isa juga. Maka mukjizat Nabi Isa adalah kemampuan mengobati orang yang melebihi umatnya. Maka Nabi Isa itu dikenal bisa menghidupkan orang mati ya, tentu dengan izin Allah ya. Sehingga orang terbelalak ternyata lebih hebat dari ilmu kita. Kalau zaman Nabi Musa, umatnya itu kan para ahli sihir. Maka mukjizatnya Nabi Musa juga seperti seakan-akan seperti sihir. Tongkat jadi ular, tangan bisa menyala, bisa membelah lautan seperti sihir. Ya. Nah, di zaman ini Nabi Muhammad SAW mukjizat itu Al-Quran yang isinya pedoman-pedoman untuk kita. Nah, ini lengkap sekali. Apa saja ada sehingga kalau kita gunakan itu akan membuat hidup kita insya Allah selamat baik di dunia maupun nanti di kehidupan setelah dunia. Nah, teman-teman semuanya, saya membawa satu kitab ya, kitab Riyadhus Shalihin. Saya bacakan satu dua hadis tentang Riyadhus Shalihin di sini. Salah satu kesempurnaan agama kita itu mengajarkan keseimbangan, tawazun antara hidup menuju akhirat dengan merawat hidup di dunia. Ya. Tawazun antara hablum minallah dan hablum minannas. Di dalam agama kita, Al-Quran mengajarkan bahwa kita tidak cukup baik kepada Allah saja, kita juga harus baik kepada sesama makhluk. Maka tadi ada ungkapan kita memperbaiki adab, karena seringkali adab itu menjadi lebih penting daripada ilmu. Orang berilmu tapi kurang beradab itu tidak lebih terhormat dari orang yang beradab meskipun kurang berilmu. Orang pintar tetapi akhlaknya buruk itu tidak diambil orang, dibanding orang baik meskipun kurang pintar gitu kan. Ya. Sehingga memang hablum minallah dan hablum minannas harus seimbang. Kita harus solid secara pribadi dengan
dengan mengerjakan ibadah-ibadah ritual, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, berjamaah, ngaji, puasa. Tetapi kita juga harus baik pada sesama. Nah, salah satu yang diangkat ya di dalam banyak ayat termasuk hadis itu hal kecil tapi menarik. Baik terhadap tetangga, Pak. Tetangga itu belum tentu keluarga, tetapi selalu berhubungan dengan diri kita. Bahkan kalau kita punya masalah, saudara kita yang jauh belum tentu datang duluan, tetapi sampai datang duluan. Nah, itu salah satu yang mendapat perhatian dari ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Kita itu disuruh memperlakukan tetangga itu seakan-akan seperti ahli waris, seakan-akan. Dalam sebuah hadis begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar wa Aisyah, dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mazala Jibril yusini bil jiran hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Muttafaq alaih. Ya. Jibril itu memberi wasiat kepadaku, kata Nabi, tentang tetangga. Hatta dhanantu, sampai-sampai saya itu mengira seakan-akan tetangga itu akan menjadi ahli waris, seakan-akan ya. Artinya apa? Kita disuruh berbaik-baik. Nah, di antara contohnya berbaik-baik apa? Kalau kita punya makanan gitu, masak gitu, itu ada perintah suruh memperbanyak kuah, Pak. Ini sebuah ibarat ya. Misalnya dalam sebuah hadis begininya. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabaqta marokotan fa'akhir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Abu Dzar, kata Nabi, idza tabaqta marokotan, kalau kamu masak sayur, fa'akhir ma'aha, diperbanyak kuahnya, wa ta'ahad jironaka, beri hadiah tetangga. Ya, meskipun bunyinya kuah, itu ya harus mintine duduk toh gitu ya. Ya, maksudnya itu pantas lah gitu. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang ya makanan yang enak, tetangga itu ikut dapat, kira-kira begitu. Ya, kalau saya kira di Jogja masih mentradisi. Kalau di rumah ada acara, tetangga biasanya ikut dapat. Itu tradisi yang baik yang perlu kita lestarikan. Bukan tidak saling kenal, kan ada. Kalau perkampungan baru dalam sebuah komplek itu kadang-kadang malah samping rumah pun tidak saling kenal, Pak. Nah ini yang perlu diperbaiki. Kalau di kampung-kampung yang penduduk asli biasanya sampai radius 1 kilo aja masih kenal biasanya. Sampai kejadian teman saya itu nggak tahu tukang ini tukang kalau ada seripah mesti memandikan itu dihubungi oleh keluarga di sebuah perumahan untuk memandikan jenazah. Menghubunginya itu pagi hari, Pak, padahal meninggalnya sejak jam 12 malam karena dia bingung mau menghubungi siapa, tetangga nggak ada yang kenal. Kemudian setelah nyari kemana-mana ketemu nomor disuruh menghubungi Mbak Kaum ini. Bukan Mbak sebenarnya karena masih muda, tapi kan panggilannya begitu. Om Kaum gitu ya bukan Mas gitu. Om Kaum. Tapi poin pada kenal dengan tetangga dan saling berhubungan baik, saling memberi makanan itu penting. Itu. Nah, contoh lain, ada pertanyaan gitu. Mana yang saya baca tadi itu? Pertanyaan begini, ya Rasulullah, kata Aisyah ini, saya itu punya makanan hanya sedikit. Kalau ada 2 tetangga, terus mau saya beli makanan, salah satu itu yang saya pilih yang mana? Kata Nabi, yang paling dekat pintu rumahnya.
Jadi itu kalau saya mami, sing paling kerap ketemu. Jadi bocah gajul ketemu gitu ya, sering ketemu itu yang paling didahulukan. Karena kalau kemudian nesonan Pak, gitu. Kalau dokter kok nesonan gitu misalnya, wah itu paling susah. Mesti dimana-mana itu ketemu itu gitu. Dan orang kalau dengan tetangga kok musuhan gitu, wah itu sempit sekali itu dunia itu rasanya itu. Kesana ketemu itu lagi, di luar sana ketemu itu lagi gitu. Nah itu makanya jangan lama-lama. Ada perintah Nabi kalau kamu godaan gitu, maksimal 3 hari saja. 3 hari itu diberi waktu oleh Nabi untuk merenung, untuk memikirkan bagaimana tidak enaknya kita itu berkonflik dengan tetangga. Jangan lama-lama, siapa tahu dalam waktu 3 hari kita diambil oleh Allah, wah kita mati dalam keadaan bermusuhan dengan orang. Itu nggak baik sekali. Gitu. Ya, teman-teman semuanya dengan Allah, betapa pentingnya kita bertetangga itu sampai ada sebuah hadis begini. Anak Abu Hurairah dari Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah itu sebenarnya bukan nama asli ya. Ini Bilal. Abu Hurairah itu artinya kucing kecil. Kucing kecil. Kucing kecil liar. Karena dia itu suka memelihara kucing. Hirun itu kucing, Hurairah itu kucing kecil. Kalau kucing rumahan bukan kucing liar namanya kitun. Dan itu diserap dalam bahasa Inggris. Gambar kucing itu kan Hello Kitty ya. Hello Kitty itu bahasa Arab Pak. Kitty itu bahasa kitun. Kitun itu kucing Cina. Nah, kalau Hurairah itu kucing kecil liar. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang suka merawat kucing liar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anak Nabi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi itu mengatakan wallahi la yu'min. Kalau diartikan letterless, demi Allah tidak beriman dia. Tapi para ulama menghaluskan terjemahan ini bukan tidak beriman, tapi demi Allah tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya. Tapi kalau mau apa kalimatnya ya begitu. Tidak beriman dia. Tidak beriman dia. Tidak beriman dia. Sahabat bingung. Gila. Ditanyakan, ya Rasulullah, sinten sing betul iman itu Rasulullah? Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah jawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawaikahu. Orang yang layak manu jaruhu, yang jaruh tetangganya itu merasa tidak aman bawaikahu dengan kelakuannya. Kalau keberadaan kita di tengah-tengah tetangga membuat tetangga itu resah, gitu. Kita masuk golongan layu min sampai 3 kali tadi. Itu yang hadis dari muttafaq alaih. Hadis dari Imam Muslim itu ada tambahan lagi, la yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa? Malaya manu jaru bawa ibu, orang yang tetangganya itu tidak aman dengan keberadaannya. Ini teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Jadi hubungan baik dengan tetangga itu penting. Orang tidak cukup hanya hablum minallahnya bagus, tetapi hablum minan nas, hablum minal jironnya juga tidak bagus, tidak cukup. Apalagi dibalik. Kan seringkali dibandingkan itu. Mas, apa ini? Mau tahu sholat nih kalau nomornya apa? Dibanding orang sholatnya rajin, tapi sama tetangganya kalau ngomong, wah, selalu nggak enak dengar. Ya sama-sama nggak baik, gitu. Tidak dibandingkan dengan begitu. Ya, saya pernah dapat pelajaran menarik, bukan hadis ini. Di tubuh kita ini, teman-teman, itu ada banyak lubang. Ada lubang pori-pori, lubang hidung, lubang telinga, lubang mata, lubang kubul, lubang dubur.
apalagi nah, lubang mulut 7 ya. Tidak ada satupun yang keluar dari lubang-lubang kita itu yang orang lain suka. Pori-pori, tempat keluarnya keringat. Nggak gelem Pak, kontrolnya dikupai itu nanti dilipat. Kemudian ada orang-orang yang bakat keringatnya itu aromanya spesial gitu. Nggak mau. Lubang mata itu bahasa Jawanya yang keluar dari lubang mata itu blobok. Nggak ada orang mau dikupai itu nggak mau. Kemudian umbel atau curhat dan lain sebagainya nggak mau. Apalagi yang keluar dari kubur dan dubur. Nggak ada satupun yang keluar dari lubang-lubang kita itu yang orang lain suka kecuali satu, ucapan yang baik. Kalau ucapan yang baik saja kita nggak punya, maka nggak ada lagi yang berharga yang disukai orang dari apa yang keluar dari lubang-lubang kita itu. Nah ini tentang akhlak. Bahwa kita ini harus berakhlak kepada orang lain. Terakhir, karena adalah juga terang. Suatu hari Nabi bersama para sahabat seperti inilah. Biasanya Nabi itu kalau berkumpul dengan sahabat habis sholat lalu datang wahyu gitu. Kalau nggak datang wahyu ya Nabi menyampaikan pelajaran-pelajaran pada sahabatnya. Tiba-tiba saat berkumpul ada orang lewat. Nah dari orang yang lewat itu Nabi itu punya pertanyaan. Hai para sahabat, kamu tahu nggak siapa orang yang rugi itu? Manil muflis itu. Muflis ya, bukan muflis. Pakai pak. Kalau muflis kan pakai hak ya. Kalau ini pakai pak, muflis, rugi, bangkrut. Sahabat Nabi kan jawabnya orang yang ini Rasul di dunia gak pernah beribadah. Bukan itu. Ini Rasul yang di dunia orang itu miskin, gak punya harta. Bukan itu. Terus apa ya Rasul? Orang yang muflis itu orang yang di dunia amal ibadahnya itu banyak. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tadarusnya rajin. Tetapi pada saat yang sama perilakunya itu banyak menyakiti orang lain. Sehingga pada waktunya nanti saat ada hari perhitungan, saat dia mau masuk ke surga begitu, banyak orang yang tidak terima. Ya Allah, saya belum terima dia bisa masuk surga. Dia banyak menyakiti saya. Lalu di dunia, apa betul mau menyakiti dia? Betul ya Allah. Ya sudah, sekarang harus kamu bayar. Sebagian kebaikan kamu kasih dia. Diambillah kebaikannya. Sudah begitu datang lagi yang lain. Saya juga ya Allah. Betul ya Allah. Ambil kebaikan dia. Yang belakang itu banyak sekali teman-teman. Sampai kebaikannya habis, yang datang menuntut masih banyak. Ya Allah, saya juga ya Allah, saya juga ya Allah. Kamu sudah gak punya kebaikan ini mau dulu bayarkan untuk dia. Ya sudah, keburukan dia saya kasih kamu ya. Oke, keburukannya dikasihkan ke dia. Sehingga ibadahnya di dunia dulu itu habis untuk membayar keburukannya, sampai kebaikannya habis dan keburukannya tambah. Dialah orang yang muflis, yang rugi. Ini satu pelajaran untuk kita agar kita betul-betul ya menjaga hablum minallah dengan baik, hablum minannas juga dengan baik. Dan lebih dari itu teman-teman, hablum minal makhluqat, hubungan dengan sesama makhluk. Baik makhluk yang masih yang kita tahu makhluk hidup maupun makhluk mati. Semuanya adalah makhluk Allah SWT. Dengan binatang kita juga harus baik, dengan tumbuhan kita juga harus baik.
mungkin lain waktu ya bicara tentang akhlak dengan binatang. Tapi sekilas kalau kita membaca fikih menyembelih binatang, memperlakukan binatang itu semuanya ada pertimbangan kita. Binatang itu tidak sakit dan binatang itu kalaupun kita sembelih sakitnya tidak terlalu lama, tidak terlalu dengan tumbuhan berlebihan, termasuk dengan lingkungan. Hari-hari ini kita sedang dilanda darurat sampah. Saya kira bisa jadi tema kampanye teman-teman BSI juga ya. Bagaimana teman-teman BSI mengangkat semangat untuk kita ini meminimalisir sampah. Jadi kampanye dari masjid ke masjid dan sebagainya. Itu bagian dari kebaikan kita untuk lingkungan. Jadi dengan baik pada Allah, baik pada sesama manusia, baik pada binatang, tumbuhan dan lingkungan, insya Allah kita berusaha menjadi hamba Allah yang sempurna. Allahumma kita menjadi Abdullah yang baik dan Khalifahullah fil ardh yang sebaik-baiknya juga. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Kalau ada baiknya dari Allah, kalau ada kurangnya dari kebodohan saya, mudah-mudahan Allah mengampuni. Nasrul minallah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.